Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan mempresentasikan mengenai KD 3.2 menghitung titik impas dalam usaha peralatan sistem teknik atau calculating the break-even point of energy system equipment business. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3, anggotanya ada Pajatul Husna nomor absen 9, Reza Fatimah Herman nomor absen 29, Sabrina Purtisar Sabila nomor absen 31, dan saya sendiri Suci Nur Oktaviani nomor absen 34. Baik, di sini kita bisa melihat mind map atau pokok pikiran dari titik impas ini. Ada 4 hal utama yang akan kita bahas mengenai titik impas di video kali ini. Pertama, ada definisi dan pengertian dari titik impas. Kedua, komponen dan unsur dari titik impas. Lalu kita akan membahas rumus dan contoh soal mengenai titik impas. Dan terakhir, ada asumsi, manfaat, dan dampak dari titik impas. Saya Fajatul Husna dari kelompok 3 nomor absen 9 akan menjelaskan definisi umum atau general definition. Jadi apa sih analisis BEP or break-even point? Yaitu adalah alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Suatu usaha dikatakan layak jika nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BEP harga harus lebih rendah daripada harga yang berlaku saat ini, di mana BEP produksi dan BEP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu total biaya per harga penjualan. Jadi dapat dikatakan break-even ini diperankan untuk menguraikan estimasi sepanjang masa, di mana banyaknya sebagian yang pembuatan atau sebesar apa uang yang harus diperoleh untuk menghasilkan poin harus ataupun modal kembalinya. Jadi kayak balik modal gitu. Pengertian break-even point menurut ahli. Menurut Mulyadi, break-even point itu adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Sedangkan menurut Marx, Usri, dan Hamer, break-even point itu merupakan suatu analisa yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tersebut dapat tertutupi, yang mana analisis tersebut dapat menunjukkan suatu titik di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita rugi. Komponen break-even point. 1. Anggaran yang stabil ataupun pasti. Anggaran yang stabil ataupun pasti apabila terdapat kegiatan pembuatan ataupun tidak yang dibuat oleh perusahaan ataupun industri. Kedua, ada anggaran perbagian. Anggaran perbagian yang bawaannya statis terkait dari kegiatan kapasitas pembuatannya. Dan terakhir, tarif jual perbagian. Tarif jual perbagian barang maupun jasa yang dijualkan. Selanjutnya kita membahas mengenai unsur-unsur break-even point. Ada 3 unsur-unsur break-even point. Apa aja sih? Jadi yang pertama ada harga jual. Apa itu harga jual? Menurut Kotler, harga jual adalah sebagai suatu nilai dalam uang yang ditawarkan pada pembeli. Kedua, ada klasifikasi biaya. Biaya itu adalah pengorbanan sumber ekonomis. Sumber ekonomis yang dimaksud adalah suatu sumber yang memiliki adanya sifat kelangkaan. Dan yang terakhir, biaya tetap. Biaya tetap ini biaya yang dikeluarkan yang tidak terpengaruhi dengan volume produksi. Atau dengan kata lain, turun naiknya volume produksi tidak mempengaruhi besarnya biaya yang dimaksudkan. Jadi kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu elemen break-even point. Berikut saya akan menjelaskan biaya tetap atau fixed cost dari unsur-unsur break-even point penjelasannya. Yaitu jumlah tetap. Yang pertama, karakteristik dari biaya tetap adalah
1. Jumlah tetap dalam suatu periode, atau the amount of fixed is in a period. Fixed costs per unit are inversely proportional to the amount of production, in the sense that the greater the amount of production, the smaller that the fixed cost per unit, and vice versa. And 2 yaitu variable cost. Biaya variable cost merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan yang besarnya tergantung volume produksi. Semakin besar volume produksi akan diikuti dengan melonjaknya biaya tersebut, dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, karakteristik biaya variabel antara lain jumlahnya berfluktuasi berdasarkan volume produksi. Yang kedua, biaya semi variabel. Selanjutnya ada cara menghitung BEP atau rumus menghitung BEP. Nah, di rumus ini ada dua rumus. Yang pertama itu untuk menghitung BEP per unit, dan yang kedua untuk menghitung BEP per penjualan. Untuk BEP per unit, rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel. Selanjutnya untuk rumus BEP per penjualan, BEP sama dengan biaya tetap per 1 dikurangi harga per biaya variabel. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai asumsi-asumsi dasar analisa break-even point. Jadi, apa aja sih asumsi-asumsi dasar analisa break-even point ini? Yang pertama ada variabilitas biaya dianggap akan mendekati pola perilaku yang diramalkan. Kedua, harga jual produk dianggap tidak berubah-ubah pada berbagai tingkat kegiatan. Ketiga, kapasitas produksi pabrik dianggap secara relatif konstan. Keempat, harga faktor-faktor produksi dianggap tidak berubah. Kelima, efisiensi produksi dianggap tidak berubah. Keenam, perubahan jumlah persediaan awal dan akhir dianggap tidak signifikan. Ketujuh, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Dan yang terakhir, volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya. Lalu ada dampak analisa break-even point atau impact of break-even point. Yang pertama, suatu perubahan dalam biaya variabel akan mengakibatkan perubahan dalam contribution margin dan impasse. Yang kedua, a change in the selling price will result in a change in the contribution margin and break-even. Lalu, the next is angka laba kontribusi hanya akan dipengaruhi oleh perubahan pada biaya variabel dan harga jual. Lalu, a change in fixed cost result in a change in a break-even but not affect contribution profit. And the last one, suatu perubahan gabungan dalam biaya tetap dan biaya variabel pada arah yang sama akan menyebabkan perubahan tajam terhadap impasse. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf kurang lebihnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.